SMP SMA udah ada gejala-gejalanya, mania, depresi. Terus waktu aku semester 2 awal banget, Januari 2018, aku tuh berantem sama salah satu anggota keluarga. Berantem, terus aku setibanya ada kepikiran untuk bunuh diri. Minum obat sama aja, tetep aja depresi, tetep aja mania. Rasanya itu perih tapi sebenarnya kalau dipegang nggak perih. Tapi sebenarnya kalau mandi itu perih. Kena air tuh perih. Kena baju perih? Kena baju nggak perih sih kalau kena baju. Kalau disentuh banget itu perih. Terus bibir kan, jadi dalam bibir itu, di dalam mulut itu sariawan semua. Di dalam mulut sariawan semua? Sariawan semua, jamur semua. Ada cerita para puan. Tapi di bio Instagrammu, kalau aku nggak salah baca, kamu juga tulis bahwa kamu penyintas ADHD. Iya. Nah, itu boleh ceritain nggak sih ADHD yang kamu alamin itu seperti apa? Kayaknya ada perbedaan-perbedaan juga soalnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ADHD itu sebenarnya apa sih, Vin? Aku sebenarnya nggak terlalu tahu banget karena aku tuh baru tahu kalau aku adalah ADHD itu 2021 akhir. 2021 akhir. Ya. Jadi ceritanya tuh memang dari kecil aku itu udah nggak bisa diem. Orang kalau ngeliat aku pasti bilangnya aku hiperaktif. Iya. Kita sering denger lah orang tua bilang gitu. Hiperaktif, nggak bisa diem, dan aku itu nggak susah konsentrasi. Sampai dari dulu tuh aku kalau belajar selalu privat. Karena aku nggak bisa konsentrasi banyak orang gitu loh. Di kelas. Dan ADHD aku itu membuat aku dari kelas 1 SD sampai kelas 12 selalu ranking terakhir. Nggak pernah tuh yang namanya ranking 1, 2 itu nggak pernah. Dan si ADHD ini aku didiagnosisnya itu 7 tahun, waktu 7 tahun. Waktu di umur 7 tahun. Waktu 7 tahun? 7 tahun, jadi ibu aku sama abah aku, ayah aku, itu ngelihat, kok anak ini kok nggak bisa diem ya? Mungkin kalau kakak perhatiin juga, aku duduknya tuh selalu pindah sini, pindah situ. Karena emang gitu, gampang bosen, terus nggak bisa diem. Waktu kecil tuh juga kayak gitu, akhirnya aku pergi ke psikolog sama keluarga aku, sama orang tua aku. Di situ didiagnosis ADHD dan harus terapi. Terapilah aku. Pas terapi, aku tuh sama teman-teman aku ketahuan kalau aku ke psikolog. Teman-teman sekolah? Iya, sama teman-teman SD, karena kan dikasih PR juga tuh sama psikolog, dikerjain di sekolah. Dan itu disampaikan ke wali kelas gitu. Terus teman-teman tahu, akhirnya aku dibilang autis, dikatain kayak gitu. Padahal kan nggak boleh juga yang ngomong kayak gitu. Terus tapi mungkin masih kecil lah, it's okay. Terus akhirnya aku berhenti karena aku malu ke psikolog waktu itu. Ternyata udah berhenti terapi waktu pas udah gede, umur 22 tahun, berarti itu aku ada rasa kayak kok aku nggak bisa diem terus ya. Aku bingung banget. Misalnya nih ya, abis makan di restoran atau di tempat makan, aku tuh pengennya berdiri. Pengennya berdiri, gak bisa diem. Aku bilang, ayo dong, jalan aja deh kita, gak usah di sini terus. Jadi bosenan banget gitu orangnya. Dan gak bisa mikir ke depannya itu apa sih yang terjadi gitu. Maksudnya kalau aku melakukan sesuatu, misalnya aku ngambil ini, tapi pakai tangan gini doang. Tapi aku tuh gak tahu ke depannya tuh ini bakal tumpah. Gitu. Jadi kata psikiater aku, itu kekurangan aku dari ADHD aku gitu. Artinya kalau di kamu seperti itu, di orang lain yang punya ADHD bisa jadi berbeda bisa jadi berbeda, tapi lebih kayak tidak memikirkan suatu hal yang dia lakuin terjadinya tuh nanti bakal kayak gimana gitu. Efeknya gitu ya? Gitu. Tapi pasti orang-orang beda-beda ya. Gitu. Kayak bipolar, fase depresi dan fase mania orang-orang tuh beda-beda, Kak. Akhirnya ke psikiater yang spesialis ADHD. Spesialis. Iya. Terus katanya
kamu ADHD adult gitu. Dicek kan ada indikatornya, aku disuruh tes gitu. Aduh Afina, ini mah kamu ADHD adult. Waktu kecil nggak dilanjutin ya terapinya gitu. Iya, aku tanya ke abah aku sama ibu aku kok didiagnosis ADHD ya? Emang dari kecil aku kok kenapa gitu. Ternyata dulu kan ke psikolog karena ADHD gitu. Aku baru tahu waktu umur 22 tahun. Gitu. Plot twist. Iya, ini kayak ini episode berikutnya gitu. Iya. Tapi waktu psikiatermu bilang, wah kamu ini ada ADHD, bahwa terapimu berarti waktu kecil nggak dilanjutin ya? Itu dia ngomong gitu karena dia tahu ada recordnya atau? Ada recordnya. Karena aku cerita juga. Aku cerita kayaknya juga. Pernah deh gitu ya? Ya aku tuh waktu kecil ke psikolog dok, terapi gitu. Terus aku juga selalu ranking terakhir itu kenapa ya dok ya? Terus dalam hubungan juga aku selalu berpikir yang decision makingnya tuh impulsif gitu loh. Itu kenapa ya dok ya? Ya itu ADHD kamu Afina gitu. Oke. Gitu. Afina tadi kan kamu cerita bahwa ADHD itu ketika kamu udah di usia dewasa itu juga yang sebenarnya bikin kamu jadi punya tindakan-tindakan impulsif. Iya. Nah, boleh cerita nggak apa sih yang pernah hal impulsif apa sih yang pernah terjadi? Yang paling aku menurutmu rasain, karena ADHD-mu? Iya. Di satu momen aku tuh putus di tengah-tengah pertunangan. Kayaknya putus aja deh aku gitu. Ya udah aku mikir aja putus. Kenapa sekarang udah tidak punya hubungan lagi dan lain-lain itu karena baru sadar gitu. Tunggu Devin. Kamu lihat deh mental kamu tuh belum stabil gitu. Jujur aja emang belum stabil. Dan kamu pun kayak misalnya beresin barang aja itu nggak bisa. Yeah. Kayak aku tuh di rumah tuh berantakan banget gitu. Aku disuruh setrika aja suka nangis. Gitu. Jadi bagaimana aku bisa punya keluarga. Pokoknya aku tuh ada kekhawatiran seperti itu. Dan gak berpikir bahwa di luar sana nanti aku bakal ngadepin ini, ngadepin itu. Yang lebih berat dibandingkan hidup sendiri. Soalnya hidup sendiri aja udah berantakan dan lain-lain. Dan di situ aku baru nyadar, wah kayaknya nggak bisa deh dilanjutin gitu. Karena demi kebaikan kesehatan mental aku juga dan kesehatan mental si itu juga gitu. Nah, kalau tadi kan isu yang lagi sempat kita bahas barusan aja itu soal ADHD-nya. Tapi pernah nggak sih dia itu overlap mungkin salah satu fase mania atau depresif kamu di bipolar, lalu terus overlap dengan ADHD-mu gitu? Bersinggungan di momen yang sama gitu? Pernah? Itu aku masih bingung sebenarnya. Kadang tuh aku masih bingung. Kalau di bipolar kan emang ada mix episode ya, at the same time ngerasain fase depresi dan fase mania. Tapi kalau dicampur ADHD-nya kadang tuh aku bingung aku tuh mania atau ADHD aku gitu. Karena kan dia hampir sama yang nggak bisa diem, ngomong terus dan lain-lain itu aku suka masih bingung jujur aja. Tapi kalau untuk bipolar ada at the same time aku ngerasain depresi dan mania, namanya mix episode. Kalau usulan dari psikolog atau psikiater gitu ya sebetulnya dengan dua diagnosis yang udah kamu terima, jadinya apa tuh cara supaya kamu lebih stabil emosinya, atau itu kesehatan mentalmu lebih stabil tuh? Jadi pertama aku menjalani treatment minum obat setiap hari, setiap malam aku minum. Untuk bipolar dan ADHD atau kalau ADHD dulu aku minum obat karena mengganggu waktu itu. Waktu aku baru tahu banget aku ADHD adult. Tapi sekarang aku bisa mengendalikannya. Jadi itu nggak ganggu, jadi aku nggak minum obat gitu. Jadi yang minum obat itu masih bipolarnya aja. Terus kedua aku dapet terapi dari psikolog. Setiap minggu aku harus ke psikolog konsul terapi. Dan ketiga ini yang paling penting banget buat teman-teman semua juga, jalani hobi kamu. Mungkin hobi aku ya gitu. Dulu juga aku nggak tahu. Jadi aku cari. Kamu kayak membaca pikiranku deh. Hobi gue apa ya gitu. Tapi cari hal-hal yang kita suka itu apa. Contoh kecilnya aja deh, misalnya masak. Jadi kita cari coping mechanism, nanti loncatnya ke hobi gitu. Jadi itu bisa
mengendalikan emosi-emosi yang ada. Itu yang aku rasain. Dan memang psikiater aku juga bilang, aku kan suka nge-gym. Iya, kamu olahraga aja, kamu nge-gym aja. Itu bisa mengendalikan fase-fase yang ada. Dan memang itu it works ke aku. Aku lebih stabil pokoknya deh. Kalau udah olahraga, kalau udah nge-gym itu aku lebih stabil. Jadi itu sih yang direkomendasi oleh psikiater-psikolog aku gitu. Siapa sangka ya, hobi tuh segitunya emang ya. Iya, kadang kalau lagi mau masak, aku bisa masakin dulu zaman kuliah, aku bisa masakin teman-teman aku. Gitu. Walaupun aku lagi sedih, aku coba nih masak. Karena ketika numis bawang, itu nyium baunya tuh healing banget menurut aku. Bisa seperti itu ya. Jadi seluruh panca inderanya akhirnya bekerja dan itu bisa jadi cara buat menstabilkan emosi dan fase-fasenya itu ya. Oh, wow. Kalau sekarang kita bicara dikit soal salah satu momen juga di hidupmu yang kamu rekam juga di medsos, soal SJS, Stephen Johnson Syndrome. Boleh cerita nggak waktu itu terjadinya karena apa sih dan seperti apa sih? Waktu itu 2022 awal, naik lagi COVID, salah aku memang aku main sama teman-teman aku. Kita main, ngumpul bareng, tapi teman aku sebenarnya di sebelum hari H main itu dia sakit. Tapi dia ngerasa itu bukan COVID. Akhirnya kita tetap main waktu itu. Dan posisinya, aku sedang meminum obat stabilizer untuk bipolar aku. Dan itu baru diminumnya. Baru 2 bulan. Baru mulai 2 bulan tuh. Setibanya aku kena COVID. Dan aku masih minum mood stabilizer itu. Dan ternyata muncullah gejala-gejala SJS. Ruam-ruam, gatel, muka bengkak, bibirnya bengkak, mata bengkak. Tapi sebelumnya aku nggak tahu tuh kalau itu tuh karena obat yang aku minum, stabilizer aku. Aku cuma tahu kayaknya gara-gara obat COVID deh gitu kan. Alergi kan, ya. Kayaknya gara-gara obat COVID deh. Tapi orang mikir, dokter-dokter tuh mikirnya itu karena COVID gitu. Tapi ternyata inti dari semua ini adalah aku kena karena komplikasi udah minum stabilizer, aku komplikasi COVID gitu. Dan akhirnya udah muncul SJS. Sedih. Tuh berapa lama tuh kamu berjuang tuh? Itu aku 2 bulan mengalami Stephen Johnson Syndrome. Itu 2 bulan yang seperti apa tuh? Itu 2 bulan. Kayaknya tuh aku di awan, bahasanya kayak awan di atas kepala aku tuh warna hitam terus deh kayaknya. Tapi ada kebahagiaan juga sih dari situ juga. Ternyata harus ikhlas kalau lagi sakit. Belajarnya gitu ya? Belajar gitu, ikhlas, sabar. Mungkin kayak, aduh basi banget kali ya dibilang sabar dan ikhlas. Tapi menurut aku ikhlas dan sabar tuh termasuk kesehatan mental juga. Itu jadi dampak psikisnya ya? Iya, jadi kita lebih tenang. Oh nggak apa-apa sakit, tenang aja. Ya udah obatnya diminum, ikhlas jalaninnya gitu. Jadi tenang deh hidupnya waktu lagi sakit gitu. Tapi emang sedih sih waktu itu, aduh. Nah, sedihnya mungkin karena dampak fisiknya ya? Iya, dampak fisik. Kayak apa sih kalau boleh diceritain? Aku tahu sih beberapa follower kamu mungkin yang nonton juga yang itu udah ada tuh, udah diceritain. Tapi buat kawan puan yang nggak kebayang ya, cuman bisa lihat fotonya, itu sebenarnya rasanya kayak gimana sih? Rasanya itu perih, tapi sebenarnya kalau dipegang nggak perih. Tapi sebenarnya kalau mandi itu perih. Oh, kena air tuh perih. Kena baju perih? Kena baju nggak perih sih kalau kena baju. Kalau disentuh banget itu perih. Terus bibir kan, jadi dalam bibir itu, di dalam mulut itu sariawan semua. Di dalam mulut sariawan semua? Sariawan semua, jamur semua. Wah, kalau makan itu susah banget. Aku cuma bisa makan yang lembut-lembut aja. Terus mata juga kena. Mata tuh kenanya kayak gimana? Mata tuh jadi agak bengkak kesipit gitu. Terus berair matanya. Terus hidung juga berdarah terus. Kayak mimisan? Iya, kayak mimisan. Jadi di dalam hidung aku tuh warna hitam. Gitu. Dan apalagi ya? Itu karena melepuhnya tadi ya? Karena si SJS-nya itu. Tidak melepuh tapi lebih kayak kekoreng gitu ya. Aduh, aku kalau ngebayanginnya tuh gimana gitu. Nah, kan ada juga foto-foto kamu tuh yang di muka kena. Iya. Nah,
ada rasa beda antara di badan dan ketika muka juga ada yang kena gitu? Di muka tuh itu yang paling sedih sih, karena biasanya kan aku kerja atau tampil itu kan pasti sama muka kan, lewat sosial media tuh pakai muka. Tapi berubah banget. Terus itu tuh lagi zaman-zamannya lagu penampilan itu apa sih yang JKT48 yang penampilan itu menguntungkan bla 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 itu jadi intinya kayak orang cantik itu tuh menguntungkan dibanding orang yang itu gitu. Kebetulan muka aku lagi jujur aja bahasa kasarnya sih lagi buruk banget waktu itu. Ya udah aku bikin video itu kan di TikTok dan alhamdulillah orang-orang banyak yang lihat gitu, orang banyak yang lihat terus nanya itu sakit apa. Dari situ sih aku asal mulanya aku mengedukasi SJS juga di sosial media gitu. Follower kamu di Instagram dan di TikTok kan juga tinggi ya. Lalu SJS datang nih menyebalkan lah ya sampai kena di muka gitu. Ngaruh ke kerjaan juga atau justru malah banyak yang ada positif dan negatifnya? Oh gimana tuh? Iya. Jadi negatifnya waktu itu kerjaan gak kepegang. Iya. Waktu itu juga kan aku minum obat steroid, jadinya pipi aku gembul banget. Itu pekerjaan jadi turun lah intinya. Misalnya tawaran-tawaran, misalnya ada foto atau apa itu jadi turun. Tapi setelah sakit SJS, jadi banyak yang nawarin gitu. Jadi banyak brand-brand yang dateng gitu. Waktu sakit juga tuh ada banyak brand yang ngirimin makanan dan lain-lain gitu sih. Jadi ada positif negatifnya sih. Tapi aku lebih ngelihat ke, gak tahu kenapa ya ketika sakit SJS tuh aku ngelihat ke positifnya terus gitu. Yang tadi ikhlas dan sabar gitu. Walaupun sakit apapun, aku mencoba untuk sabar dan ikhlas karena hati aku jadi tenang gitu. Udah dijalanin terus, depresi terus, mania terus, lama-lama tuh kebal gitu. Aduh, ngadepin ini lagi, ya udah deh bakal lewat kok. Vin, ayo curhat sini kenapa? Gitu. Terus kayak meluk diri sendiri, tapi aku beneran meluk gini atau gini gitu. Kenapa? Akhir-akhir ini kenapa? Coba ceritain. Iya, akhir-akhir ini capek banget, nangis akhirnya.